Subscribe. Orang pintar kemana-mana. Dan alhamdulillah panasnya akhirnya sembuh. Tapi setelah itu perilakunya mulai berubah. Semakin besar, semakin aneh. Sering marah, menyakiti orang. Bahkan seperti tidak punya rasa bersalah. Ya, kalau zaman sekarang, mungkin orang menyebut perilakunya mirip psikopat. Beberapa orang waktu itu sudah memperingatkan mereka, buang pusaka itu. Rezeki yang kalian terima mungkin sedang meminta gantinya. Karena warga menduga, anak itulah yang sedang dijadikan tumbal. Tapi orang tuanya nggak percaya. Mereka sudah terlanjur nyaman dengan apa yang mereka dapat. Akhirnya karena terus jadi pembicaraan warga, keluarga itu pergi dari desa membawa kedua anaknya entah kemana. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu mereka pergi kemana. Mungkin pasangan suami istri itu sekarang sudah seusia saya. Dan kedua anaknya itu mungkin sudah jadi bapak-bapak. Makanya para jemaah sekalian, jangan mudah terlena dengan sesuatu hanya karena dia membawa keuntungan. Belum tentu yang kita anggap rezeki datang tanpa meminta balasan. Astagfirullahaladzim. Bisma. Kenapa Pak Alek? Astagfirullah. Bisma. Kenapa Pak? Dinda, Aldo, mana Bisma? Ada Pak di Kamar kamar. Pak lagi tidur. Ya Allah. Si Bapak kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Bisma. Aduh. Nah, tangkap ini. Bisma sadar, Nak. Aldo, dengarkan Bapak baik-baik. Bapak nggak mau menakut-nakuti kamu. Tapi soal tusuk konde itu sudah terlalu jauh masuk ke kehidupan keluarga kita. Bisma sekarang sakit. Kamu sendiri baru mendapat uang dalam jumlah besar. Semua kejadian itu memang belum tentu ada hubungannya. Tapi justru karena kita tidak tahu, jangan sampai kita mengambil risiko. Bapak minta, jangan lagi menganggap tusuk konde itu sebagai sumber rezeki. Kalau kamu merasa benda itu membawa keberuntungan, berhenti berpikir seperti itu. Rezeki yang kita dapat tetap dari Allah. Jangan sampai uang yang banyak membuat kita tergoda mencari jalan yang salah. Bapak sudah bicara dengan Pak Haji juga. Beliau tahu cerita tentang benda itu dan mengingatkan supaya kita tidak menggantungkan harapan kepada pusaka, ritual, atau pesugihan. Bapak paling takut bukan kehilangan uang. Bapak takut kehilangan ketenangan keluarga. Kamu bilang ingin memberikan kehidupan yang lebih baik buat Dinda dan Bisma, kan? Kalau begitu, jangan pertaruhkan mereka demi sesuatu yang belum jelas. Kalau kamu ingin kaya, kerja. Kalau ingin punya usaha, bangun usaha. Kalau ingin punya rumah dan kendaraan, kumpulkan uang dari penghasilan yang halal. Pelan-pelan tidak masalah. Yang penting, berkah. Dan soal tusuk konde ini, Bapak akan mengurusnya. Kalau memang bukan milik kita, kita cari cara yang benar untuk mengembalikannya atau menyerahkannya kepada orang yang memahami cara penanganannya. Bapak tidak mau membuang sembarangan kalau itu ternyata benda milik seseorang. Tapi Bapak juga tidak mau benda itu terus dianggap sebagai jimat keberuntungan. Aldo,
Dengarkan Bapak, Bisma adalah cucu Bapak. Bapak tidak mau nanti ketika dia besar, dia justru tumbuh dengan cerita bahwa keluarganya pernah mencari kekayaan lewat pesugihan atau tumbal. Itu bukan warisan yang ingin kita berikan kepada anak. Warisan yang baik itu pendidikan, akhlak, usaha yang jujur, dan kehidupan yang tenang. Dinda juga harus dengar, kalian boleh punya uang banyak, boleh punya rumah bagus, boleh punya usaha besar, tapi jangan pernah merasa semua itu datang karena sebuah benda. Kalau Allah memberikan rezeki, syukuri. Kalau Allah menguji, sabar. Kalau ingin lebih, berusaha. Itu jalan yang Bapak percaya. Jadi, mulai sekarang, jangan takut pada tusuk konde itu, dan jangan pula mengagungkannya. Kita selesaikan masalahnya dengan kepala dingin. Dan untuk Bisma, kita periksa ke dokter. Jangan sampai penyakit anak malah diabaikan karena kita terlalu sibuk memikirkan cerita mistis. Papa cuma minta satu dari kalian. Pilih keluarga, pilih rezeki yang halal, dan jangan pernah menukar ketenangan anak kalian dengan kekayaan yang datang secara instan. Aldo, Bapak bukan mau mengambil keputusan sepihak. Bapak cuma ingin kalian berpikir jernih. Kalau memang kalian masih ragu, kita bisa bicarakan semuanya bersama Pak Haji. Kita tanyakan dari sisi agama, bukan dari cerita orang atau ketakutan kita sendiri. Bapak juga nggak mau menuduh tusuk konde itu sebagai penyebab Bisma sakit tanpa bukti. Bisma tetap harus diperiksa. Kalau dokter bilang demamnya karena penyakit tertentu, ya kita ikuti pengobatannya. Jangan semua kejadian langsung dikaitkan dengan benda itu. Tapi satu hal yang pasti, jangan jadikan tusuk konde sebagai sumber keberuntungan. Itu yang Bapak khawatirkan. Kamu punya kemampuan dong. Kamu bisa bekerja. Dinda juga bisa membantu. Sekarang kalian bahkan punya kesempatan memulai usaha. Kenapa harus mencari jalan pintas? Bapak lebih bangga melihat kalian membangun usaha dari nol selama bertahun-tahun daripada melihat kalian tiba-tiba kaya tapi hidup dalam ketakutan. Dan lihat Bisma, dia enggak butuh orang tuanya menjadi kaya mendadak. Dia butuh orang tua yang sehat, tenang, dan bisa menjaganya. Kalau nanti uang kalian bertambah dari usaha, Bapak akan jadi orang pertama yang ikut senang. Tapi kalau uang itu membuat kalian lupa bersyukur, Bapak justru akan khawatir. Jadi sekarang kita jangan saling menyalahkan. Konde itu kita singkirkan dari kehidupan sehari-hari dengan cara yang aman dan sesuai agama. Setelah itu, kita fokus pada hal yang nyata. Bisma berobat, kamu bekerja, Dinda